Mana ceritanya? Kitab saudara menerangkan Markus 4 nomor 38, di situ dikatakan kateudo. Kateudo itu tertidur, tak do. Bahasa Yunani-nya kateudo, itu artinya tertidur. Sabar. Karena Yesus kateudo, maka dia bukan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu tidak tertidur. Di dalam Mazmur 121 nomor 4, di sana dikatakan yasen, pencipta langit dan bumi itu tidak yasen. Pencipta langit dan bumi itu tidak tidur dan tidak mengantuk. Iya. Gimana? Tuhan Anda tidur? Ini kan dia posisinya masuk ya jadi manusia, Bang. Iya, Tuhan Anda menjadi manusia. Iya. Makanya ketika dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan karena dia tidur. Itu tidak. Ya. Apalagi? Itu karena memang konsep Bang Suma pakai menilai secara logika. Jadi Tuhan itu tidak bisa kita mendikte dengan pikiran salah. Anda salah. Bisa. Yesus justru menasehatkan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Iya. Itu nasihat. Iya, itu betul. nasihat. Itu kan dia berbicara kepada dirinya sendiri, itu merujuk kepada dia itu, tetapi dia memakai nama asli, bukan. Kalau dia Dengarkan dulu okay. saya. Yesus mengatakan, kasihi Tuhan Elohim dengan akal. Kekuatan akal. Dengan akal. Sekarang kalau Anda mengatakan itu karena akal, loh, memang Yesus mengajarkan untuk mengasihi Tuhan itu dengan akal. Masakan Tuhan Anda menceritakan tidur karena Tuhan pada saat itu bukan Tuhan? Ini ajaran apa? Kan sudah dikatakan ya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Mazmur 121. Sesungguhnya tidak tertidur, tidak terlelap, dan tidak mengantuk penjaga Israel. Bukan dia yang dimaksud. Karena Yesus. Oke, silakan. Begini Bang Suma, memang silakan, Bu. Betul itu. Tapi kan konsep dalam cerita Yesus itu kan banyak. Jadi kita harus membaca, kan Bang Suma pasti tahu itu. Juga ada di dalam Injil tertulis bahwa Yesus juga sering mengucapkan hal-hal perumpamaan. Ketika dia mengajar, ada orang-orang yang tidak mengerti dan ada orang-orang yang mengerti. Dan dia selalu mengatakan bahwa ada yang mengerti ini, dia mengatakan bahwa engkau diberi karunia untuk mengerti. Dan ada orang-orang yang tidak mengerti karena memang mereka orang-orang yang seperti mereka tidak paham, walaupun mereka mendengar apa yang diajarkan Yesus, mereka tidak nangkap apa yang mereka lihat yang Yesus katakan, mereka tidak percaya atau seperti itu. Baik. Sekarang kita lihat yang mana yang mengerti antara saya dengan Anda. Yesus tertidur itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau untuk membuktikan dirinya bukan Tuhan? Itu dia membuktikan bahwa ketika dia menjadi manusia, dia harus menjadi manusia. Saya ulang. Saya ulang. Yesus itu tertidur, Markus 4:38, untuk membuktikan dirinya itu Tuhan atau dirinya itu bukan Tuhan sampai dia tidur. Markus 4 itu bunyinya apa, Bang? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Ini dia ketiduran. Nah, Yesus tertidur itu untuk membuktikan dia itu adalah Tuhan atau dia itu bukan Tuhan. Tujuan dia tidur itu untuk membuktikan ketuhanannya atau membuktikan kemanusiaannya kepada akal kita. Jawab. Kalau ini konsep yang saya pahami ya, yang ketika dia
tertidur. Mungkin berbeda dari Bang Suma. Kalau Bang Suma nangkap dia ini membuktikan dia sebagai Tuhan atau dia tertidur atau seperti apa. Kalau saya nangkap adalah bahwa dia seperti itu karena Kecapean. dia menguji murid-muridnya apakah mereka tetap percaya ketika dia tertidur, seperti manusia di zaman sekarang tidak melihat Tuhan. Ketika ada bahaya datang kita menganggap di mana Tuhan? Tuhankah tertidur, tidak melihat kami yang sedang menderita? Itulah Itu Tuhan asumsi menguji. Anda atau ada dalilnya? Ini yang saya nangkap, ini yang saya dapat. Saya ini ulang, yang saya itu tangkap. asumsi Ini, Anda iya, atau ada terserah. dalilnya? Itu terserah. Enggak. Iya. Kata kasihi Tuhan dengan akal, berarti Anda Iya, harus Iya akal. Tetapi akal. Nah, itu akal tadi yang mana asumsi dulu? Anda. Gini. Itu tadi asumsi Anda atau apa? Ya enggak. Enggak. Kalau enggak berarti ada dalilnya Punya dong. akal. Kita bisa nangkap. Iya, justru itu. Justru itu. Ketika Yesus tidur, Iya. ini untuk memberikan pesan ke akal kita bahwa Yesus itu Tuhan, atau sinyal ke akal kita bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Coba pakai akal. Kalau saya ikut cara berbicara Bang Suma, dia mengikuti secara manusia tertidur. Jangan ikuti saya, ikuti akal Anda. Ketika Iya, Yesus sebagai tertidur, manusia dong, begini, ini Bang Suma. pesan ke otak Anda bahwa Yesus Iya. itu Tuhan atau Yesus itu manusia. Kalau iya manusia kalau Bagus, Masya saya ikuti Allah. dari Bang Suma dia tertidur. Loh, jangan ikuti saya, Bung. Deteksi akal sehat Anda yang tertidur sekian puluh tahun itu. Ya, kita Ini nggak bisa, pesan Bang, yang kalau Yesus langsung sampaikan menilai ketika dia seperti tertidur. itu. Kita Pesan nggak bisa. untuk akal kita sebagai manusia waras. Ini pesan Secara untuk akal waras. tidak bisa Yesus langsung ini poin untuk seperti tidurnya itu, Bang. dia untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia manusia. Jangan menurut saya, menurut akal Anda kalau masih bisa bangun. Oke. Silakan. Menurut saya Hmm. sebagai manusia, Nah, bagus. Terima kasih. Anda masih bisa disehatkan berarti. karena begini, karena ada alasan kita bisa diperjelas agar supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Oke. Anda sudah mengakui dia manusia ya? Alasannya. Oke. Terus? Iya, Terus? betul. Tetapi kalau tidak mau mendengar alasannya ya nggak apa-apa. Saya dengar, Itu saya dengar, khusus saya dengar. buat saya saja. Saya dengar, Mau saya dengar. dengar? Silakan. Oke. Saya dengar. Oke. Kalau misalnya dia jadi manusia, tetapi dia masih mempunyai kuasa untuk kuasa tidak 100% seperti manusia merasakan sakit atau merasakan tidak bisa tidak perlu makan makanan, tidak bisa menangis atau tidak bisa merasakan kesakitan, dia bohong dong, Tuhan yang bohong. Kalau jadi manusia ya jadi manusia. Berarti kalau ketika dia disalib berarti dia berakting dong. Dia pura-pura merasakan kesakitan. Oh, dia kan Tuhan, bisa saja dia berakting pura-pura kesakitan padahal dia tidak merasakan kesakitan. Jadi Nah, itu dia acting atau tidak? membuktikan bahwa kalau jadi manusia ya 100% bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan. Seperti Oke, itu yang, baik. saya Baik. tangkap. Nah, sekarang permasalahannya gini, Bung. Gantian kita bicara ya. Anda sudah mengakui Yesus tidur karena ingin membuktikan dirinya adalah manusia. Iya. Anda muncul kemudian dengan mengatakan, oh dia harus benar-benar manusia. Jangan acting, supaya dia rasakan bahwa dia itu adalah manusia. Oke, pada level itu, Bung, kitab suci yang katanya suci menerangkan kepada saudara Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Saya bacakan ya. Iya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota Herodes Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus. Oke? Jadi Yesus yang manusia ini adalah hamba. Iya. Hamba dari Tuhan. Betul. Pada saat dia menjadi manusia, dia adalah hamba Tuhan yang engkau urapi. Jadi Yesus manusia, hamba Tuhan yang diurapi. Untuk apa dia diurapi?
Data nomor 28 diterangkan untuk melaksanakan segala sesuatu yang engkau tentukan dari semula oleh kehendak dan kuasamu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang suci itu. Anda mau lari kemana? Ketika ternyata Yesus itu sebagai manusia, dia bukan Tuhan yang menjadi manusia, tetapi dia manusia yang ditentukan sebagai hamba Allah yang suci untuk melakukan mukjizat dan tanda-tanda di tengah-tengah Bani Israel. Sampai di sini akal Anda masih goyang tidak? Oh, tidak, Bang. Tidak. Jadi Tuhan Anda pernah menjadi hamba? Itu yang katakan kan mereka ya, Bang, itu waktu mereka itu maksudnya para imam mungkin orang-orang yang menyaksikan Yesus mengajar, mereka menganggap dia di situ dia sebagai hamba Allah yang baik melakukan mujizat, tetapi identitas keaslian Yesus kan rahasiakan. Dia hanya menunjukkan siapa dirinya kepada orang-orang tertentu. Makanya kepada orang lain itu menganggap Yesus sebagai utusan. Maka kalau dia memang sebagai utusan, mengapa di dalam Injil cerita di dalam tertulis bahwa mereka banyak orang-orang penasaran dengan siapa Yesus itu sebenarnya. Kalau dia memang sebagai nabi atau utusan, ya tidak usah dipakai uji-uji, tidak perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengungkapkan Yesus mengaku siapa dirinya. Mereka bersekongkol lah, apalah supaya Yesus terus terang siapa dirinya. Tetapi Yesus kan dia tahu ini orang-orang datang ini untuk apa datang kepadanya. Dia tahu, dia itu tahu pikiran mereka semua. Makanya dia kadang dia tidak menjawab. Ketika dia tidak menjawab, disitulah orang-orang berhasut bahwa untuk membunuh dia, karena mereka tidak mendapat jawaban terus terang dari Yesus. Jadi mereka ingin menantikan yang keluar dari mulut Yesus mengatakan siapa dirinya. Tetapi Yesus menahan kata-kata yang sesungguhnya. Yesus inginkan bahwa mereka harus percaya apa yang dia lakukan. Tetapi mereka, apa saja yang Yesus lakukan, mereka tidak mau percaya. Mereka ingin Yesus mengaku dengan mulutnya siapa dirinya. Tetapi Yesus selalu merahasiakan itu. Makanya itulah terjadi. Ngomong apa, Rek? Seperti itu. Seperti itu, Bang. Iya. Orang yang sesaman dengan Yesus mengatakan Yesus itu hamba Allah. Iya. Anda hidup 2000 tahun kemudian mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ilmu Anda dari mana? Ilmu Anda dari mana? Saya. Ya. Dari Paulus itu, Bang. Saya. Dari mana? Lubang hidung tedong yang keluar ilmunya. Ya, tunggu, Bang. Kalau saya balik, ilmu Anda dari mana? Dari Yesus. Atau orang-orang komal-komal yang di sini, ilmu dari Anda Yesus. dari mana? Ilmunya, coba dengarkan saya 1 menit, dengarkan saya. Oke. Yesus mengatakan Matius 6 nomor 9, Tuhanku yang ada di langit. Matius 5:48, Tuhanku yang ada di langit itu sempurna. Matius 10 nomor 32. Sabar 1 menit, sabar. Bapakku yang ada di langit. Matius 12 nomor 50, Bapakku yang ada di langit. Matius 15 nomor 13, Tuhanku yang ada di langit. Matius 16:17, Tuhanku yang ada di langit. Yohanes 6:32-33, Tuhanku yang memberikan kamu roti dari langit. Matius 18:10, Tuhanku yang ada di langit. Matius 18:19, Tuhanku yang ada di langit. Matius 7:21 dan seterusnya, Tuhanku yang ada di langit. Ini pengakuan dari mulut Yesus sendiri. Anda sendiri siapa? Anda sendiri siapa? Kok bisa mengatakan Yesus itu adalah Allah? Kan ada alasannya, Bang Suma. Itu kan kuat mana alasan Anda dengan pengakuan Yesus? Iya, tetapi kita harus mengerti apa yang dia maksudkan itu. Mengerti kayak mana lagi?
Bapakku artinya apa? Tuhanku yang ada di langit. Mungkin mana? Yesus sendiri yang mengatakan Tuhanku yang ada di langit. Mungkin mana? Ada alasannya Bang Suma, dia mengatakan begitu karena posisinya kan dia kalau dari misalnya saya kan menganggap dia itu mengatakan Tuhan. itu karena posisinya sebagai manusia gitu. Iya, jadi dia yang sebenarnya dia itu adalah Allah itu sendiri gitu. Iya, kan dia mana pengakuannya bahwa aku adalah Allah itu sendiri? Mana? Enggak ada lah. Enggak ada. Kan begini. Berarti kan Anda mencoba untuk berarti Anda mencoba untuk melanjutkan ajaran iblis yang mengatakan dia adalah Allah. Bukan. Berarti benarlah Al-Qur'an yang mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Sesungguhnya orang kafir itu bersaudara dengan iblis di dalam menyesatkan, dan mereka orang-orang kafir ini tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Terbukti sekarang Yesus mengatakan, sabar, dengarkan saya, bantah saya nanti pakai dalil, dengarkan saya. Matius 6 nomor 9, Matius 5:48, Matius 10:32, Matius 12:50, Matius 11:13, Matius 16:17, Yohanes 6 nomor 32-33, terus Matius 8:10, Matius 19, Matius 7:21 sampai 23. Cakupan daripada data yang saya sajikan, Tuhanku yang ada di langit. Yesus bertuhan dan Tuhannya ada di langit. Anda membantah dengan dalil apa? Iya, betul. Betul. Ya sudah, ayo ikuti saya. Asyhadu. Enggak lah, Bang. Asyhadu. Oh enggak, masih kekal bersama dengan saudaranya. Masih diskusi lah, Bang. Kalau Abang bilang seperti itu, kalau misalnya saya ini sebenarnya memahami orang, mengerti. Kalau saya ikuti ya pasti memang apa yang tertulis itu saya ikuti, itu ya pasti saya ikuti apa yang tertulis, tetapi sebenarnya kebenaran itu ada rahasia. Kita harus mengerti mengapa itu dia harus mengatakan seperti itu. Kita tidak bisa mengambil berpatokan apa yang tulisan itu. Misalnya dia berkata bahwa Bapakku ada di sorga. Tetapi kita harus mengerti secara seluruh kalau Bapakku ada di sorga. Jika engkau nabi, tetapi kita harus kan mempertanyakan, oke lah, kita berpatok di situ, Bapakku ada di sorga, berarti kamu adalah utusan. Tetapi di cerita lain, kok kamu yang memegang kunci kerajaan sorga, kok kamu diberikan kuasa untuk menghakimi? Karena diberikan. Begini Bang, berarti dia lebih berkuasa dong dari Musa, daripada Nabi Daud. Dia baru datang. Dia adalah nabi. Kok yang dia diberikan kuasa, hak kewenangan lebih tinggi daripada Musa dan Abraham? Ya silakan aja. Sekarang permasalahannya adalah Yesus diberi kuasa di bumi itu dan juga di surga. Dia diberi kuasa karena dia manusia atau karena dia Tuhan? Ya kan saya mempertanyakan kalau kita justru makanya balik saya nanya. Oke, Anda mengatakan Yesus lebih tinggi dari Musa, dari Abraham. Oke, tak ikutin. Sekarang Yesus diberi kuasa itu karena dia Tuhan atau dia manusia? Saya tanya Bang Suma. Loh. Kalau Bang Suma, menurut Bang Suma bagaimana? Ya jelas karena dia manusia, makanya dia diberi kuasa. Coba kita lihat di data nomor 27 dari Yohanes. Tunggu. Kita kemudian kita lihat di Yohanes 5 nomor 27. Tuhan Yesus memberikan kemudian kepada Yesus, Tuhannya Yesus memberikan kepada Yesus kuasa. Karena Yesus adalah manusia. Asyhadu. Musa, Abraham juga manusia. Karena dia ketika dia lahir disampaikan malaikat bahwa dia akan memegang kerajaan tahta Daud dan segala tata yang leluhur kok baru dado. Yohanes 5 nomor 27. Bunyinya, Pencipta langit dan bumi telah memberikan kuasa kepada Yesus, karena Yesus adalah anak Daud.
Anak Apa manusia. Oh, anak manusia, iya. Lalu apa unsur ketuhanannya? Tadi dia mengatakan, makanya gue tanya. Tuhanku yang di surga, Tuhanku yang di surga, Tuhanku yang di langit, Tuhanku yang di langit. Lantas Anda membantah, iya betul, itu memang betul. Tapi kan dia diberi kewenangan, diberi kuasa. Ternyata terjawab Yohanes 5 nomor 27, Yesus diberi kuasa karena dia adalah anak manusia. Ikuti saya. Jawabannya itu Asyhadu, kalau dia diberi kuasa karena cuma anak manusia. asyhadu Tidak maksudnya. la haula wala quwata illa billah. Saudaraku, Allah mempertemukan Anda dengan Bang Suma itu bukan karena kebetulan. Allah mengutus Anda. Itu, 20 juta umat Kristen di Indonesia, satu yang dipilih malam ini untuk bertemu langsung dengan Bang Suma, membimbing saudara kepada biasa. ketuhanan yang benar, membimbing saudara kepada ajaran Yesus yang benar. Di mana Anda mendapatkan pendeta bisa sedetail ini menjelaskan siapa Yesus dan Betul, siapa Tuhannya Yesus? Oke, ya udah, ikuti saya. Luar biasa. Asyhadu alla ilaha illallah. Gue mempunyai pengetahuan belum bisa gue nggak bisa kecuali Bercanda, saya Bung, bercanda. diberikan bercanda. ketika saya tidak bisa berkata-kata, Iya. saya bingung, Iya, bimbang. silakan. Ketika saya tidak bisa, ketika Bang Suma kita berdiskusi, ketika Bang Suma bisa bikin saya bingung dan berpikir, mengheningkan berapa menit. Kenapa ya? Oh iya Bang, bisa juga Bang Suma. Tetapi saya masih bisa jawab, berarti saya belum bisa digoyahkan dong. Oh iya, Bung, karena Al-Quran mengatakan apa? Apa? Allahu la yahdil qawmaz zalimin. Allahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sekarang Anda sudah mengakui Yesus itu bertuhan. Tuhanku yang di surga. Anda mengatakan, iya, Yesus diberi kuasa membangkitkan orang mati, membuat kemudian angin topan berubah damai, kemudian teduh ombak yang begitu dahsyat. Orang mati pun dibangkitkan. Bahkan di Al-Quran tanah liat bisa ditiupnya, kemudian tanah liat itu hidup. Tapi levelnya tetap saja utusan Tuhan. Kalau Tuhannya ada di langit, Yesusnya hanya utusan Tuhan. Itu artinya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Tapi Anda ingkar terhadap apa yang ada di kepala Anda dan apa yang ada di dalam hati Anda. Maka Anda masuk dalam kategori orang yang zalim. Anda bukan zalim kepada saya, tidak. Anda bukan zalim kepada sahabat-sahabat guru-guru kita yang ada di Komal ini, kagak. Anda juga tidak zalim kepada netizen yang kita cintai di bawah, bukan. Anda zalim terhadap diri Anda sendiri. Anda sudah sabar. Anda sudah tahu ini bara api atau cendol. Pegang ah. Begitu Anda mau pegang, bara api ini pasti. Enggak, pegang aja. Ini pasti cendol kok. Padahal ini sudah berasap loh, sudah menyala. Tapi Anda mengatakan apa? Ini cendol. Anda pegang, tangan Anda melepuh, tuyul. Itu Anda zalim. Anda sudah tahu Yesus itu utusan. Yesus bertuhan. Tuhan yang benar ada di langit. Tapi Anda tetap aja menyembah Yesus. Innallaha la yuhibbul sesungguhnya Allah kemudian tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. La yahdil qaumaz zalimin. Kalau Anda masih zalim, Anda diberi petunjuk. Tapi kalau Anda merenung, memikirkan kegantengan Bang Suma, kebaikan Bang Suma, ya. Lantas Anda mengatakan, iya ya, Bang Suma ini kan bukan keluarga saya. Habiskan waktu untuk memberikan petunjuk pada saya. Dia memberikan waktunya, tenaganya, ilmunya untuk saya. Dia nggak dibayar kok. Apa tujuannya orang ini? Kenapa ya saya tidak mendengarkan nasihat daripada saya ke gereja tiap bulan dimintai perpuluhan, yang diajarkan cuman kitab-kitab Maleakhi tentang perpuluhan, kasih, jaminan surga nggak ada. Kenapa saya tidak ikut aja ke ajaran-ajaran sesat ke Bang Suma aja gitu loh. Kalau saya ikut Bang Suma, bisa jadi saya dalam kehidupan saya lebih baik. Karena saya Tuhan yang benar. Masing-masing. Nah, sekarang begini, ikuti saya.
Asyhadu. Tuh belum kelar Bang Suma. Belum kelar. Ya udah lanjut lagi. Silakan, mungkin Anda dari guru-guru kita yang lain, silakan. Iya, Anda ingat ya, posisi Anda kalau masih menyembah Yesus, Anda zalim. Iya, saya sangat respect sekali sama Bang Suma ini, luar biasa. Usia Anda berapa? 25 tahun, Bang. Beda 2 tahun dengan saya, alhamdulillah. Iya, nggak mungkin, jangan bohong. Loh, kok nggak mungkin pula? Bang Suma udah berkeluarga tuh. Toh? Iya sih. Iya, tapi kalau mau adu lomba lari mau enggak? Oh, lomba lari. Kalau lomba lari Paming ini Bang Joma, paming ini dalam masa ini dia. Paming ini dalam masa pancaroba. Abang kayaknya bekas latihan bela diri ya. Paming masih dalam masa inkubasi ya? Inkubasi. Ayolah. Ayo belajar lagi. Lanjut. Silakan Paming Wang Chonghangi Chongkang. Ya. Iya. Lanjut Siapa ini? Bang Handi. Kami bagaimana? Apa? Seperti yang dulu. Ya saya masih sama seperti yang dulu, Bang. Enggak ada perubahan. Enggak ada, enggak tahu gue sesat nih karena aku bodoh mungkin. Masih menyembah manusia? Iya masih. Itu kan masih tadi manusia banyak sulit. Zalim itu. Bang, sembah. Gini, kami juga mempunyai ayat seperti Bang Suma yang katakan. Jadi kalau Bang Suma katakan, tunggu. Mana coba? Ada, tapi tunggu. Kan Alkitab kan banyak tebal. Jadi nggak mungkin saya ini robot yang bisa nangkep yang. Lah, harusnya Anda paham ya, seperti itu. Oke. Ini ada yang berbunyi entah itu di perjanjian lama atau di apa bunyinya apa? Ketika kami memainkan dendang, mereka tidak menari, kami memainkan seruling, mereka tidak. Mazmur. Iya seperti itu berbunyinya. Itu sepertinya seperti kita mengatakan kebenaran tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Ketika kami menyampaikan kebenaran itu Daniel 3 nomor 10. Daniel 3 nomor 10 itu. Iya, ininya seperti itu. Seperti Nabi Yesaya seperti dikatakan naiklah ke atas rumah di atas genteng dan berteriaklah tentang kebenaran. Rusak genteng orang. Ya itu kan zaman dahulu Bang Handi. Jadi zaman dulu itu seperti itu mereka menyampaikan seorang nabi diutus ya, mereka. Tadi sudah dibacakan Tuhanku ada di surga, Anda dengar enggak? Iya, dengar. Berarti paham enggak itu maksudnya? Paham. Ya udah, berarti Yesus tertidur itu bukan Tuhan. Masih mau menyembah makhluk tertidur? Masih. Inilah yang dikatakan zalim. Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang kafir. Kenapa? Dia sudah tahu sembahannya itu bukan Tuhan, tetap aja disembah. Kenapa Al-Qur'an mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sangat disayangkan. Gini Bang, Al-Qur'an mengatakan gini. Analogi. Saudaraku, tunggu. Saya bacakan ayat dulu supaya Anda pahami. Al-Quran dengan beraninya mengatakan begini, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka kemudian yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbohong tentang Allah, tentang Tuhan pencipta langit dan bumi, padahal Islam sudah datang kepadanya dan sudah diajak kepada Islam. Siapakah yang lebih pendusta? Siapakah yang lebih zalim? Gak ada lagi. Orang yang paling zalim itu adalah saudara saya, Paming Wang Chongkang. Kalau sudah datang Islam, sudah bertemu dengan Bang Suma dan timnya, tapi tetap kekeh menyembah manusia. Anda paling zalim itu. Tempat Anda paling rendah di neraka. Islam mengajak Anda kemudian untuk mengikuti Yesus, tapi Anda membantah. Anda lebih ikut Paulus yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang tertidur lelap. Kurang tepat itu. Ya udah, sekarang giliran Anda, silakan. Ya.
Saya tidak berpaku dari Paulus, dan kalau Bang Suma berkata saya seperti orang solim lah, orang itu ya, setiap agama juga mengaku orang-orang yang tidak di dalam lingkup agama mereka menganggap orang lain solim seperti itu. Jadi saya memahami kenapa saya dimaksudkan orang termasuk golongan-golongan seperti itu, karena memang dalam agama itu mungkin ajarannya seperti itu. Jadi kami juga mempunyai ajaran seperti itu juga. Jadi bertolak belakang Mana juga sih, ajarannya? serba maju mundur karena gitu. Banyak cerita ngomong apa orang yang ngomong. Gitu tuh. Bang Suma kan mempertahankan karena yang Bang Suma yakin itu. Jadi di luar dari saya tidak dalam golongan Bang Suma, jadi saya masuk golongan yang terzolimi. Begitu juga saya yang Bang Masya Suma tidak Allah. dalam saya, Syukran, dalam Ustaz. golongan saya juga ada di dalam ajaran saya juga di luar. Kami Bang Suma juga termasuk, mohon maaf, termasuk orang-orang apa ya? Orang-orang Orang-orang apa? Orang bingung, orang gepeng. bingung. ini host gue ya, termasuk orang-orang, kalau ya saya ikut kata-kata Yesus saja, orang-orang buta. Mereka melihat tetapi mereka, ketika dia menyembuhkan orang buta melihat dan mereka tidak percaya, Yesus mengatakan dua orang ini yang tidak percaya ketika dia menyembuhkan orang buta, dia berkata bahwa kalian akan mati dalam dosanya, dalam dosa kalian, karena kalian buta. Tetap itu dia maksudkan karena mereka sudah melihat dia melakukan mujizat tetapi mereka tidak percaya. Itulah mengapa dia mengatakan orang itu buta, padahal mereka melihat seperti itu. Ya, kamulah itu. Iya, Kamu itu lihat, masing-masing kamu lihat lah, Yesus Bang itu Suma. tidur. Kamu lihat Yesus tidur. Gini, oke, begini. Kalau Bang Suma berkata bahwa kok saya masih menyembah manusia, saya mempunyai analogi. Misalnya kita mempunyai orang yang kita cintai, terus orang berkata orang yang kamu cintai itu mereka berselingkuh, mereka kenyataannya benar berselingkuh dengan ini. Tetapi mengapa kamu masih mencintai dia? Ya karena kita mempunyai alasan, karena kita terpaku, hati kita hanya memang jatuh kepada dia, atau mungkin kita bisa membuat dia, ya kita mempunyai alasan mengapa kita mempertahankan dia. Jadi walaupun kebenaran hal-hal negatif orang katakan kepada dia itu nyata, tetapi kita kan mempunyai alasan. Bisa jadi kita bisa menangkap dia bisa seperti itu mungkin dari kita yang kurang perhatian, dia lari pelampiasan ke sana, atau kita kasar dan dia kabur dari kita dan dia bersama orang lain, kan kita bisa mempunyai tetapi orang lain kan tidak bisa mengerti mengapa orang yang kita cintai itu bisa seperti itu, kan kita yang ngerti itu. Jadi mengapa saya masih percaya, ya saya ada alasannya seperti itu Bang Suma. Apa alasannya? Ya seperti saya sudah katakan, sudah jelaskan. Kalau jelaskan juga sangat panjang ini, berbicara tentang dia juga sama seperti begini. Oke, saya nangkap seperti Yesus katakan ketika dia berbicara dengan Nikodem, orang guru yang mengatakan masa kita harus lahir kembali, siapa itu guru hebat itu? Pokoknya orang itu Yesus mengatakan hal-hal yang saya katakan, hal-hal yang saya katakan, yang kami lihat dan kami sampaikan, kamu tidak percaya, apalagi kami berbicara hal-hal yang hal-hal kerajaan sorga. Jadi kalau kita berbicara lebih jauh lagi, hal-hal yang seperti biasa saja, hal-hal yang sudah terbiasa, kita tidak percaya, apalagi kita berbicara sangat jauh. Anda ditegur Lebih sama tidak kitab nyambung, Anda mungkin. sendiri. Dikatakan di dalam kitab saudara Lukas 11:40, hai orang-orang bodoh, bukankah Allah yang menciptakan bagian luar manusia
dan Betul. juga Allah Dalam. yang Dalam. menciptakan bagian dalam alias Iya, roh. betul. Iya, Jadi tidak ada kemudian data yang bisa kamu gunakan menyembah Yesus itu. Makanya Tuhan mengatakan, perhatikanlah hai orang-orang yang bodoh itu di antara rakyat. Hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Jadi Tuhan selalu mengajak kita itu untuk berpikir. Jika orang bijak berperkara, jika orang bijak berbicara dengan orang yang bodoh, orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tidak ada ketenangan. Amsal 29 nomor 9. Bang Suma. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang yang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang yang fasik. Kita sudah mengajarkan kejujuran sejujur-jujurnya tentang Yesus, tapi Anda lari kepada kefasikan. Amsal 10:21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi Betul. orang bodoh mati karena kurang akal budi. Betul. Perkataan mulut orang yang berhikmat itu menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Luar Inilah yang sedang Anda praktekkan. Sesungguhnya Ayub 5 nomor 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti. Mazmur 92 nomor 6. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam diri sendiri. Luar biasa. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang yang bijak. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Jadi semua yang Anda ucapkan itu kemudian tidak ada yang terkait dengan keilmuan. Cuman asumsi tok. Asumsi yang akan menghancurkan diri Anda sendiri. Tolonglah. Tolong gunakan akal sehat. Karena data-data di dalam kitab yang Anda pegang pun mencemooh orang bodoh itu. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Jadi apa yang Anda ucapkan itu semuanya memukul diri Anda sendiri. Jadi tertawaan kita Van Mingmak Om Congkang. Itu dari Bang Suma sih. Ini kitab Anda loh yang saya baca. Kan tidak menunjukkan bahwa saya dalam situ. Kan tertulis juga orang bodoh menghina didikan. Dari mana saya menghina didikan? Baik. Saya tidak pernah menghina orang mendidik saya. Baik. Nah, saya pegang tangan Anda yang kiri dan yang kanan. Tatap mata saya. Dengarkan saya. Yesus itu tidur karena dia Tuhan atau dia manusia? Manusia. Oke. Tetap tatap mata saya. Yesus itu diberi kuasa karena dia Tuhan atau karena dia utusan Tuhan? Karena dia Tuhan, karena dia utusan Tuhan. Karena dia, ini pertanyaan yang sulit ini. Harus pilih satu. Tertali terputus. Harus pilih satu. Jangan lepaskan tangan saya, Bung. Pegang aja terus, enggak apa-apa. Ini Yesus diberi kuasa karena dia utusan Tuhan pencipta langit yang mengutusnya, atau dia adalah Tuhan itu sendiri sehingga dia diberi kuasa? Karena dia utusan. Ma, sini peluk Bang Suma, peluk ya gitu. Tenangkan jiwa Anda ya. Anda sudah mendudukkan Yesus pada perkara yang sesungguhnya. Sekarang tinggal Anda duduk yang tenang. Anda renungkan baik-baik, agama mana di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus sebagai utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Hanya ajaran agama Islam yang memaksa Anda mendudukkan utusan Tuhan sebagai sembahan. Itu apa? Iblis. Bang. Ya udah, lepasin, jangan peluk dari tadi ah. Keringatmu juga mau. Mundur sana, duduk. Bang Suma. Gimana? Iya. Sebenarnya gimana? Apa? Ya terserah dari Bang Suma. Tapi sebenarnya kalau jujur,
Gua kalau nyerang Apa sih, Sud? nyerang balik, maksudnya nyerang kepercayaan abang sebenarnya gue bisa loh. Cuman gue nggak mau. Silakan, silakan. Saya suka, Nggak saya mau. suka. Gua Oke, silakan, bukan- silakan. Giliran Anda sekarang, silakan. Nyerang, serang saya dengan pukulan Enggak. yang paling kenceng, tendangan yang paling tinggi. Cepat, cepat. Silakan. Nggak bisa. Sebenarnya bisa, tapi gue nggak mau. Biarlah. Serangan inkubasi. Ah. Silakan Anda serang. Nggak Gue cuma apa-apa. kasih satu aja ya, satu aja. Iya. Iya. Satu silakan. aja, gue cuma kasih satu aja. Sebenarnya Siap. gue itu karena saya oke, satu. Hmm. Kalian menyembah Hmm. kepada Allah yang kalian yakini. Sedangkan Iya. itu yang kalian yakini saja, tetapi belum tentu Tuhan itu kenal kalian. Kalian saja tidak mengenal kalian tidak bisa menggapai Dia. Jangan Walah. terlalu kepedean bahwa Tuhan itu mengenal kalian. Bahkan Ya, ketika ya, ya, ya. ketika Yesus ketika orang-orang mengatakan kepada Yesus bahwa kami anak-anak Abraham dan bukan anak-anak dari siapa saja, tetapi Yesus berkata Allah bisa memilih batu-batu ini untuk menjadi anak-anak Dia, anak-anak Allah, daripada memilih kalian sebagai anak-anaknya. Karena sifat lebih baik Tuhan memilih batu-batu yang tidak berguna ini sebagai anak-anaknya daripada manusia mempunyai akal, tetapi sifat manusianya seperti itu. Jadi manusia itu kita menyembah Tuhan dan kita harus yakin bahwa Tuhan juga mengenal kita. Jangan menganggap bahwa ya kita menyembah, tetapi di dalam keyakinan kebenarannya kalian saja sendiri tidak yakin bahwa Tuhan mengenal kalian. Itu. Iya. Itu Oke. satu saja. Justru gue Oke, saya sebenarnya bantai orang ya. yang tidak mau menyerang. Oke, saya bantai ya, Bung ya. Iya. Jadi gini, berbicara mengenai pencipta langit dan bumi itu sudah pasti bukan makhluk. Ingat tadi runutannya yang saya katakan kepada saudara, saya masih hafal datanya. Kemudian bagaimana Yesus meneriakkan kepada Bani Israel, Allah Tuhanku di langit, 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 dan di langit. Ingat dulu itu, bahwa pencipta langit dan bumi itu bukan di kandang hewan, tapi adanya di langit. Data-data sudah kusajikan semua kepada saudara, betapa banyak datanya Yesus sendiri yang menerangkan kepada kita. Matius 6, Matius 5, Matius 10, Matius 12, Matius 15, Matius 16, Yohanes 6, Matius 18, dan Matius 7. Tuhan itu ada di langit, bukan di kandang kodok. Memang. Satu. Iya, sabar. Tuhan yang ada di langit itu bukan makhluk dan tidak ada yang bisa melihatnya. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Jadi ketika saya masuk ke dalam ruangan, dalam kamar, kamu dan kamu juga masuk ke dalam ruangan yang sama. Kita kunci masing-masing dari dalam. Kamarmu di sebelah kiri, saya di kamarku sebelah kanan. Begitu saya masuk ke dalam kamar, lalu saya teriak, saya mengatakan, Ya Rabb, Allah, Rabbus samawati wal ard. Maka yang mendengarkan saya adalah pencipta langit dan bumi. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Yesus lihat saya enggak pada saat itu? Tidak. Lihat. Oh enggak. Mana buktinya Yesus maha melihat? Tunjukkan dalilnya. Dalil ketika dia mencari Mana dalilnya? Kalau Tuhan saya kan jelas. Tuhan saya maha melihat. Dia dikatakan absarah. Betul. Allah maha melihat. Sekarang Yesus melihat tidak? Maha melihat tidak? Tidak. Maha melihat. Untuk melihat musim buah arak saja Yesus enggak tahu. Oke. Itu kebenarannya, dia mengatakan seperti itu kepada muridnya. Sabar dulu. Saya belum selesai. Ya. Saya belum selesai. Begitu saya teriak, Allahu Rabbus samawati wal ard. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka Tuhan pencipta langit dan bumi melihat saya dalam kamar seorang diri. Yesus
Enggak. Itu Yesus asumsi nggak melihat Bang Suma. apa-apa dia. Nah sekarang Anda masuk ke dalam kamar Anda juga nggak mau kalah, teriak juga, Yesus. Itu asumsi Bang Suma yang bikin. Dengarkanlah hambamu fanmik wancong kang timunna. Siapa yang melihat Anda? Rabbus samawati atau Yesus? Ya nggak tahu, tergantung asumsi Bang Suma. Oh, jangan asumsi. Iya, Ketika Anda Bang Suma memanggil kan mengasumsi Yesus, yang melihat Anda itu bukan Yesus. Nah, Yang itu melihat kan Anda asumsi. itu adalah Rabbus samawati kuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Tugas saya kemudian kata Allah, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada penalti walaupun mereka tidak melihatnya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, apa yang dikatakan? Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Yesus dilihat, Yesus didengarkan, berarti dia bukan Tuhan. Nah, oleh karena itulah ketika saudara mengatakan Anda menyembah apa yang tidak Anda kenal, oh tidak. Pencipta langit dan bumi itu tidak bisa kita kenal wujudnya. Kenapa? Karena dia bukan makhluk. Berbeda dengan Anda begitu masuk ke gereja, angkat kiri kanan, angkat tangan kiri, angkat kiri kanan. Saya bukan agamawi. Loncat ke depan selangkah, lompat ke belakang selangkah. Hayo kita ngangkang. Pada saat Anda bernyanyi seperti itu, Yesus tak tahu apa-apa. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang maha melihat apa yang Anda lakukan di gereja itu Tuhanku, Allah Rabbus samawati wal ard. Karena Allah pencipta yang maha melihat, maha mendengarkan. Yesus nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau Anda mengatakan Anda ingin menyerang ketuhanan umat Islam, bisa. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada pencipta langit dan bumi yang tidak mereka lihat, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dilihat. Nah, itu di Al-Quran. Sekarang mari kita lihat di dalam kitab saudara, satu-satu kita pelan-pelan ya, Bung. Oke. Kita di dalam kitab Anda, jangan Al-Quran. Kalau di Al-Quran Yesus tak bisa, dia keteteran, dia kesian. Sekarang kita lihat di 1 Timotius 6 nomor 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, atanasia. Bisa enggak Tuhan Anda duduk di situ? Dialah satu-satunya yang tidak dapat disentuh, tidak dapat kemudian ditaklukkan oleh maut, tidak dapat disentuh oleh kematian. Bisa enggak Yesus di situ? Bisa. Yesus mati, tapi menaklukkan maut. ini tidak bisa disentuh, bukan menaklukkan maut, tapi tidak disentuh oleh kematian. Tidak bisa disentuh kematian. Ya. Ya iya. Kematian kan bisa enggak Yesus tidak disentuh oleh kematian? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Berarti Yesus tidak bisa duduk di situ. Dia Tuhan saya mati tetapi Tuhan saya bisa enggak duduk di situ? Bisa. Satu-satunya yang tidak disentuh oleh kematian. Bisa, karena dia bukan makhluk, dia maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup. Kita pindah, bergeser. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak terhampiri. Yesus terhampiri atau tidak? Yesus terhampiri atau tidak? Ini pertanyaan menjebak ini gue. Kalau ya enggak. Kita Anda kan tadi konsepnya menyerang ketuhanan umat Islam.
Bung, Anda menyerang ketuhanan umat Islam. Sekarang saya perlihatkan kepada saudara bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang Anda hujat barusan. Oke, yang pertama, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri oleh kematian. Yesus tidak bisa. Yesus tidak bisa menjadi satu-satunya itu. Yesus gugur dia. Ya. Karena dia tersentuh oleh kematian. Nah, kemudian yang kedua, bersemayam di tahta yang tak terhampiri. Yesus terhampiri atau tidak? Akhinas, thank you. Maka aku Yesus terhampiri atau tidak? Duduk di menyediakan tempat bagi kalian. Saya tanya saudara, dialah satu-satunya yang bersemayam dalam tahta yang tak terhampiri. Iya. Yesus bisa nggak? Bisa. Yesus terhampiri atau tidak? Terhampiri kalau manusia. Alhamdulillah. Yesus tak bisa. Allah bisa terhampiri nggak? Allah bisa dihampiri nggak? Bisa. Caranya? Kamu mau kemana sampai kau menghampiri Allah? Caranya adalah menjadi manusia ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Nggak bisa. Anda itu error. Kedua adalah kasih karunia Lalu Tuhan. yang ketiga, sekarang yang ketiga, dialah satu-satunya yang seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus bisa nggak di situ? Kok dia mau lihat Tuhan lah, dia yang Tuhan. Dialah satu-satunya yang tak terhampiri, yang tak terlihat dan manusia memang tidak bisa melihatnya. Yesus bisa nggak di situ? Bisa nggak Yesus di situ? Iya, dia yang di situ. Loh, dialah satu-satunya yang seorang pun tidak pernah melihat dirinya dan tidak ada memang manusia yang pernah melihat dirinya. Apakah Yesus tidak pernah dilihat? Ada, iya, dia dilihat. Gugur, ya, ketuhanan Yesus gugur. Ketuhanan Yesus gugur. Sekarang Allah, apakah ada orang yang pernah melihat Allah? Enggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah, masya Allah. Yang keempat, dialah satu-satunya yang memiliki hormat dan kuasa yang kekal. Bisa nggak Yesus di situ? Hormat dan bisa nggak kuasa Yesus? dan kekal. Bisa lah. Kan dia akan di semua lidah akan mengaku bahwa dia adalah yang Tuhan. diludahi mukanya siapa? Yesus. Itu hormat. Kita mempunyai alasan Bang Suma atas semua segala enggak terima alasan, terserah. Karena di sini adalah hormat kekal. Kehormatan yang kekal artinya dia tidak pernah dihinakan. Dia maha suci, dia maha tinggi. Sekarang Yesus ini pernah tidak dia terkutuk? Tapi dengan cara Bang Suma ini bukan berarti bisa menggoyahkan saya. Gue tahu cara main. Saya tidak butuhkan Anda mau goyang Inul tadi udah pelukan pun. Tapi yang Bung, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya bahwa orang zalim itu tidak akan pernah diberi petunjuk. Jadi Anda nggak usah ragu mau goyang, enggak. Tetaplah di dalam kezaliman Anda, tetap aja kezaliman Anda, nggak apa-apa. Sebentar juga Anda mati kok. Silakan Anda mati dalam kezaliman Anda. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Silakan Anda mati dalam kekelalan Anda, silakan. Nggak apa-apa. Ini kita hanya diskusi aja. Nah sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah diludahin mukanya? Pernah. Itu kehormatan? Tidak. Gugur. Ya, ada enggak manusia yang pernah meludahi Allah? Tidak. Enggak pernah. Berarti kehormatan bagi Allah. Ya. Kuasa yang kekal? Apakah Yesus punya kuasa yang kekal? Ada. Saya bacakan ayatnya 2 Korintus 15 nomor 28. Pada saat itulah Yesus menaklukkan dirinya sendiri. Kekal enggak itu kalau dia menaklukkan dirinya? Menaklukkan dirinya sendiri maksudnya dalam konteks ya membinasakan dirinya sendiri. 2 Korintus 15 nomor 28. Inilah yang pernah membuat anak bata keringatnya yang keluar itu cendol, bukan lagi air. Ketika saya berdebat dengan dia, Yesus menaklukkan dirinya sendiri, sementara syarat untuk menjadi Tuhan adalah kuasanya itu kekal. Sedangkan Yesus menaklukkan dirinya sendiri. Bisa nggak Yesus duduk sebagai kuasa yang kekal?
kuasa yang kekal. Tidak bisa. Oke, jadi Anda saudaraku yang menghujat tadi tentang Allah, Saya aku bisa tidak menyerang menghujat, aja, menyerang balik. cuma yang Tentang minta. sembahanmu itu adalah sembahan serang. yang tidak ada dan seterusnya. Alhamdulillah, berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan 1 Timotius 6 nomor 16, Anda sudah melihat fakta bahwa justru Bible Anda yang menerangkan tentang adanya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Demikian. Asyhadu. Nggak bisa lah Bang semua. Gue Nggak tahu. bisa. Susah. Iya, silakan. Sulit. Silakan Anda mati dalam kezaliman. Tidak masalah lah, ikrah fiddin. Gue cuma sedikit aja sih kalau apa tadi sih sudah lupa Apa? karena Bang Suma panjang tadi. Apa ya tadi? Aku juga nggak tahu. Apa? Oke, ini gue dapat maksudnya Oke. kita tidak bisa menjadi bodoh. Ya. Kita membaca Alkitab, kita tidak bisa menangkap apa yang sesuai dengan tulisan. Jadi tulisan yang tertulis itu yang kita terima, itu yang kita simpan, itu yang kita mengerti dengan segala tertulis. Tuhan itu tidak gampang begini. Misalnya saya Tuhan, saya memberikan buku. Jadi orang-orang datang untuk membaca buku seperti kitab kehidupan, buku suci, buku Alkitab, misalnya buku suci lah begitu. Tuhan tahu bahwa orang-orang mencari membaca kitab. Tuhan tahu maksud orang-orang ini datang untuk apa. Jadi kalau dia melihat orang ini yang datang, orang ini tidak beres, jangan Anda bisa jago berakting, Anda bisa jago hebat dalam segala macam, tetapi Anda tidak bisa membohongi Tuhan. Di dalam sebelum Anda berkata-kata, sebelum Anda berniat, itu sudah terdengar di sorga. Jadi orang ini saja tidak beres ketika dia belum sampai membuka kitab itu, belum saja membaca. Tuhan sudah tahu niat dan siapa ini maksud di dalam orang ini saja tidak beres. Dia tidak akan mengerti kehendak Tuhan yang sebenarnya sampai kapanpun. Sampai dia mampus pun dia tidak akan bisa kalau dia belum bereskan dulu dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu hebat. Dia walaupun dia buat buku, orang itu tidak bisa membaca sembarangan. Kalau Anda baca tanpa bimbingan dari Tuhan itu sendiri, Anda akan tersesat. Makanya dia menegaskan di akhir bahwa carilah kerajaan Allah. Bagusnya saudara Van Mick, kamu ucapkan kalimat-kalimatmu itu di depan kaca. Bagusnya itu kamu ucapkan depan kaca. Saya tidak mau. Ini saya baca dalilnya. Anda mengatakan saya yang tidak paham. Kenapa? Karena dalil kitab Anda bertentangan dengan akal Anda. Kenapa bertentangan dengan akal Anda? Karena sesungguhnya orang menjadi Kristen itu tidak boleh menggunakan akal. Gini Bang Suma. Orang Kristen, dengarkan saya. Orang Kristen di dalam mengimani kitabnya tak boleh menggunakan akal. Kapan orang Kristen menggunakan akal membaca Bible, pasti dia kalau pakai keluar akal dari manusia, agama pasti tersesat, Kristen. Begini, saya dalam konteks begini Bang Suma. Dengarkan saya. Gini. Kenapa kita melihat orang Kristen itu tidak ada yang menghafal Bible? Kenapa? Karena ketika orang Kristen itu menghafal Bible, berarti Bible itu ada di otaknya, ada di akalnya. Apabila Bible itu ada di otaknya, maka dia tidak mungkin akan bertahan di Kristen. Maka solusinya adalah jangan pernah menyimpan Bible di otak. Makanya tidak ada orang Kristen hafal Bible. Karena kapan Bible-nya itu ada di otaknya, maka dia akan keluar dari Kristen. Minimal mereka menjadi ateis atau agnostik. Kenapa? Karena Bible itu justru akan mengantarkan manusia meninggalkan ketuhanan terhadap Yesus. Karena di dalam Bible Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Contoh, 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan Anda hafalkan ini kalau Anda berani. Lalu tunjukkan Yesus bisa nggak duduk di situ. Anda tidak akan pernah bisa. Jadi kalau ada pertanyaan kepada pendeta, kenapa pendeta itu tidak menghafal Bible? Karena kapan dia menghafal Bible, berarti Bible disimpan di akal. Kalau Bible disimpan di akal, orang itu akan keluar dari Kristen.
Makanya jangan dihafal. Makanya saya tidak, Dipilih-pilih aja yang baik-baik, yang menurutnya bisa melahirkan dan menghadirkan perpuluhan. Jangan sekali-kali Bible itu dihafal, jangan. Karena kapan kau menghafal Saya Bible, juga tidak kamu akan berniat keluar hafal. dari agama Tapi Kristen. entah mengapa Makanya Bang Suma lebih hafal Bible daripada mohon maaf. Kristen, karena Bang Suma menyimpan di akal. Kalau orang Kristen mau pendeta, pastor atau apapun titelnya, tidak akan menyimpan Bible di otaknya. Untuk Karena kalau saya dia menyimpan termasuk Bible di Bang otaknya, Suma, dia tapi akan menjadi beda, seorang tapi mu'alaf. beda. Bedanya Tunjukkan gue- pendeta yang ada di Indonesia yang bisa hafal Bible. Biar saya hitung-hitungan berapa data yang kami hafal. Iya, betul. Siapa? Gini Bang Tidak Suma. ada. Iya. Karena kapan Bible disimpan? Contoh. Karena Saya Alkitab seorang pendeta banyak, ya. Saya tapi contoh nih, untungnya- 1 menit bergiliran Oke, kita. siap. Contoh 1 menit. Contoh, saya seorang pendeta membaca Iya. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak ditaklukkan, yang tidak didekati, tidak disentuh oleh kematian, yang bersemayam di atas tahta yang tak terhampiri. Dialah tak seorang pun yang pernah melihat dirinya, dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat melihat dirinya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Saya seorang pendeta menghafal ini, habis itu Tuhanku manusia Yesus. Nyambung tidak? Tuhanku Yesus, Engkaulah satu-satunya yang tidak pernah mengalami kematian. Engkaulah Yesus Tuhan yang bersemayam dalam terang yang tak pernah terhampiri. Engkaulah Yesus Tuhan, seorang pun tidak pernah melihat Engkau, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Engkau, wahai Yesus. Engkaulah yang sangat terhormat dan Engkaulah yang kekal. Pendetanya gila berarti. Itu pendeta gila itu. Kalau dalam keadaan yang sama dia hafal 1 Timotius 6 nomor 16, di waktu yang sama dia masih menuhankan Yesus, berarti pendetamu gila. Otaknya geriting, isinya cendol campur ikan teri di dalam, masih hidup pun ikan terinya di kepala. Nggak akan pernah bisa, Bung, nggak pernah bisa. Jadi Bible ini harus jauh dari akal. Yang dikedepankan adalah iman. Baru Yesus bisa duduk sebagai Tuhan. Yesus Tuhan. Nah itu kalau sudah kalau sudah mati akalnya baru bisa. Tapi kalau akalnya masih hidup, percaya sama Bang Suma. Saya menghadap ke sana, no. Saya katakan kalau Bible ada di kepala, mustahil pendeta itu kemudian dalam keadaan sehat walafiat. Mustahil. Pasti kalau Bible-nya ada di kepala, paling tidak dia akan mengantarkan dirinya membaca Al-Quranul Karim dan akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa pendeta bertahan untuk berkhutbah di gereja? Kenapa? Karena Bible jauh dari akal mereka. Demikian. Oke. Ya, jadi lupa tuh. Apa tadi? Apa tadi? Akalmu sudah mulai kesetrum tuh. Bukan, karena terlalu Mulai lama. kesetrum. Kadang gue mau bilang. Enggak, lama Ngomong, apanya orang mendengarkan khotbah sampai Oke, 1 jam pun tidak ada tunggu, poinnya. Kesetrum, keciduk. Kesetrum. Tunggu banget. Kamu kesetrum, Bu. Apa tadi? Aduh, sudah lupa lagi. Paming, bukannya kau pingsan dulu 5 menit? Tunggu, tadi gue tak kesetrum ya kayak gini. Oke, gue langsung jawab yang terakhir aja, Bang Sum. Iya. Oke, gue ingat. Terima kasih. Untung ingat. saja diberitahu. Gue yang ada sampaikan Masya tadi Allah, bukan syukran, menghina Bang Adel. Suma, tetapi konteks apa yang saya paparkan barusan ketika Bang Suma itu bukan tertuju kepada Bang Suma, tetapi kepada semua kalangan manusia. Jadi saya tidak menuju satu pihak, tetapi saya menyerukan kepada semua orang. Jadi saya tidak bodoh amat orang itu percaya. Jadi itu yang saya sampaikan. Enggak bantah yang tadi kan, enggak bantah. Coba curhat kan Oke, kesetrum yang otaknya. dari yang terakhir Bantah Bang Suma saya. katakan, iya, tunggu bentar Bang Suma. Oke, yang terakhir Bang Suma mengatakan yang di gereja yang mereka tidak paham ya dalam Alkitab. Kalau saya mungkin memang kalau ya secara manusia berpikiran secara logika, Alkitab itu sangat tebal dan
ayat dan cerita ya mungkin saya belum melihat orang bisa kalau bisa hafal satu buku secara lengkap enggak. Tapi begini Bang Suma, dengar dulu. Tante. Iya, enggak Dengar, mereka. justru saya dengar ini makanya saya tertawa. Ngomong apa sampean? Iya. Oke. Mereka kan sering baca, oke lah. Tetapi perjanjian Allah kepada bangsa Israel, dia mengatakan begini, inilah perjanjian aku kepada apa ya? Perjanjian aku kepada bangsa Israel, kepada Yaitu- Amporo. Yeremia 31 itu makanannya Bang Handi itu. Yeremia 31 perjanjian Iya. utama Bani Yakob. Inilah perjanjian aku dengan ya seperti itu, bahwa aku akan menaruh Tauratku di dalam hati mereka dan akan menuliskan di dalam batin mereka, dan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi maksudnya Taurat itu Maksudnya? adalah firman Tuhan. Jadi kalau Perjanjian misalnya baru kan Taurat itu? Taurat itu perjanjian baru kan? Iya. Taurat kan perjanjian lama. Nah itu dia. Ini yang aku bilang kalian itu sungsang. Tapi Pendeta begini, Rusuli Bang. Lubis ini buktinya Bang, sungsang. aduh, Dia Taurat. baca, aku Iya. akan membuat perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan menuliskan Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Berarti Iya. Taurat itu adalah perjanjian baru atau perjanjian lama? Lama. Ya. Ya iyalah. Kita harus Baru Bani Israel itu Allahu sayang. Akbar. Pendeta Memang Rusuli lama, Lubis, ini bukti kalau saya mengatakan kalian itu otaknya sungsang. Jelas-jelas Tuhan mengatakan, aku akan membuat perjanjian Perjanjian baru. Oh iya, baru. Apa perjanjian barunya? Taurat kan? Iya. Nah gitu dong. Nah ini sehat Iya. lagi nih. Sehat lagi. Mampus. Seperti itu. Ternyata Taurat itu Tapi adalah Bang perjanjian Suma mengatakan- Ternyata Oh, Taurat iya. itu adalah perjanjian Iya, kalau Iya, apa? kalau baru berarti dia menggambarkan Yesus itu akan datang karena dia akan membuat perjanjian baru. mulai mabok. Itu bagi saya. Jadi yang ilmu saya nangkap. minimal dari sekian banyak catatan ilmu yang kita sajikan, satu ini aja ingat. Ternyata Taurat itu perjanjian baru, bukan Sama. perjanjian lama. Tapi Taurat itu bukan kita harus baca konteks. Taurat itu bukan selalu berbicara dia harus perjanjian lama, bukan selalu berfokus pada Bani Apalagi Israel. Taurat itu kalau berbicara secara luas, Taurat kan itu sebenarnya kan firman bisa saja yang berasal dari Allah, firman seperti apa yang Tuhan berikan. Jadi Ngomong kalau apa dari tante? perjanjian Hukum baru Taurat termasuk itu Taurat. perjanjian baru Tuhan. Perjanjian baru Tuhan Taurat itu kepada Bani Israel. Ente bukan Bani Israel, berarti ente tidak kepedulian Tapi, tentang hukum aduh, Taurat. kalau ini sudah panjang Tak lagi ada kalau hukum Taurat diperjelas. untuk ente. Memang. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja, Betul. bukan untuk ente. Jadi Yesus mati di atas tiang jadi salib panjang itu lagi kalau mau untuk dijelaskan Bani ini. Israel saja. Aduh. Bukan Untuk Bani ente, Pade. Paham? Oke lah. apalagi Ya, Bani oke, Bukan gini, untuk Bang Bani Suma. Kulub Yesus mati di Gini, atas Bang tiang Suma. salib tuh. Kalau bilang berbicara untuk bangsa Israel, oke lah. Kalau saya bantah untuk memperjelas, walaupun bangsa Israel, khusus bangsa Israel, tetapi saya bukan bangsa Israel, tetapi saya termasuk golongan. Kalau saya akan bahas itu nanti panjang. Jadi saya akan bahas terakhir yang dari Bang Suma katakan bahwa orang-orang yang akan menghafal akan bisa jadi ateis. Kebetulan saya setidaknya bisa ngerti sedikit-sedikit firman Tuhan, tapi saya tidak jadi ateis. Saya masih stay di sini. Tetapi kalau Bang Suma mengatakan ada orang-orang yang tidak kebenarannya seperti itu, dan apa yang saya katakan juga sebelumnya bukan cuma di luar agama Kristen tetapi di dalam agama Kristen juga, karena
dalam golongan Kristen, Katolik atau siapapun itu membaca Alkitab juga, mereka juga mohon maaf bagi saya yang saya melihat, saya tidak orang yang tidak berpihak dalam di luar pihak, mereka juga dalam agama Kristen juga bisa ngomong apa? Yang saya bilang hukum Taurat itu milik kepunyaan orang Yahudi, Bani Israel, bukan untuk orang Kristen. Tidak ada hubungannya Taurat dengan Kristen. Itu catatan poinnya. Bantai itu jangan curhat. Jadi kalaupun Yesus mati di atas tiang salib, penggantinya Nabi Isa itu mati, maka penggantinya Nabi Isa itu mati untuk Bani Israel saja, bukan untuk Kristen. Gitu loh. Susahnya. Enggak, yang saya maksudkan bicara tadi tentang yang saya katakan orang-orang tidak moderator biar tahu Oten di bawah. Saudara, Oke, saya rasa kesimpulan kita, Yesus itu tidur karena dia bukan Tuhan. Barang siapa yang menuhankan manusia tertidur, berarti otaknya tidur. Oke? Kedua, Bani Israel itu adalah menerima perjanjian baru berupa Taurat. Sedangkan perjanjian lama milik Kristen itu adalah untuk orang Roma. Dituliskan entah nabi siapa yang menuliskan itu. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Yesus. Demikian. Silakan kalau masih ada pasien yang lain. Nah, itu saya masih ada. Oke. Iya. Kita ganti pemain ya. Pang Min. Iya. Kamu udah selesai ya? Kurasa udah selesai ya, saya udah. juga mau kerja, tapi gue kaget ini. Ternyata ada Bang Sugi ya. Ya, gue sebelum turun dulu ya. dulu. Ini gue risih banget ini. Netizen ini sok tahu. Tapi sebelum gue turun, saya tanya kau dulu. Palamu panas apa? Ini orang di bawah gimana? sok tahu, cuma jago di bawah, nggak ada di ilmu, nggak ada otak. Betul. Ini orang Bang Suma juga ngerti juga kok. Iya. Nggak usah cuekin aja bang, Kita cuekin cukup aja yang di bawah. diskusi orang-orang yang berilmu. Kalian di bawah aja sok tahu. Betul. Udah Bang. Iya, Udah, saya jangan- turun ya Bang. Salam. Iya bang. Sorry ya, Paming, adikku Paming. Kalau ada kata-kata saya yang tidak mengenakkan di hati, tujuannya itu semata-mata untuk edukasi aja. Terima kalau menurut saudara itu benar, tolak kalau itu salah. Tapi apa yang kita perbincangkan ini semata-mata untuk edukasi aja, bukan untuk saling menjatuhkan atau merendahkan atau menghina personal, melainkan hanya untuk edukasi aja, baik untuk saya sendiri maupun untuk teman-teman yang ada di bawah. Demikian. Pan Mi Guang baper Ini kita udah beberapa kali diskusi ya. Terakhir kali itu kamu diskusi sama saya itu bahwa bahwa kamu itu mengubah sisi Alkitab. Itu Yohanes 3:16 pertama kamu bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengerjakan hambanya yang suci. Sementara di faktanya di isi Alkitab yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu katakan, saya bertanya kemarin, apakah Yesus Kristus itu disalibkan hanya untuk orang yang Farisi, Yahudi, Yunani dan Romawi, dan Yahudi dan Romawi, kamu bilang itu seperti kami bilang begitu. Dan pada kenyataannya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup. Iya. Berarti artinya bukan hanya untuk orang Farisi, Yunani dan Romawi, tetapi untuk setiap orang yang percaya padanya. Itu yang kedua ya. Jadi saya ketika orang-orang baik. Dua poin. Yang masuk ke room-room orang lain yang kamu tidak ada, karena kamu nggak tahu moderator kamu mungkin memblokir saya, jadi saya nggak bisa masuk ke room kamu nih. Tapi sekarang nggak tahu kenapa bisa. Yang diblokir itu paling menghujat. Kalau orang berilmu nggak mungkin. Justru kita mencari dari Kristen yang pintar.
Dua poin. Yang pertama, begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan hambanya. Oke, barang siapa yang percaya kepada hambanya, maka dia akan diselamatkan. Sekarang permasalahannya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi itu mengutus Yesus agar kita percaya kepada Yesus ini sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Kenapa kamu ganti isinya? Kamu menganggap itu Yesus itu Isa. Ya, memang di Isa itu hamba, utusan. Beda di Alkitab itu. Di kitabmu sendiri Yesus dikatakan sebagai hamba. Inilah yang saya katakan orang-orang Kristen. Saya kejar-kejar dan saya akan tuntut karena itu fatal sekali. Kamu tahu itu? Hamba yang suci. Gimana saudara saya ini? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus. Hei, dengarkan saya, dengarkan. Dengarkan saya, Bung, dengarkan. Ya, supaya Anda itu bisa belajar dengan baik. Saya nggak pernah hujat kamu. Saya tidak hujat you. You yang menghujat dirimu sendiri dengan menyembah mantan mayat. You sendiri yang menghujat dirimu. Kamu yang zalim, bukan saya. Dengarkan saya baik-baik supaya kamu itu waras. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang suci. Jadi kamu mau lawan saya kalau hanya modal liur? Salah. Saya butuh orang yang berilmu dari pihak Kristen. Jadi Yohanes 3 nomor 16 itu, begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, maka dia menganugerahkan hambanya yang suci. Titik. Tidak pakai koma, tidak pakai tanda seru. Hambanya yang suci. Oke, barang siapa yang percaya kepada hambanya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya, mati di dalam dosanya. Sekarang, Tuhan mengutus Yesus agar Bani Israel percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu utusannya atau sebagai Tuhan. Jawab. Inilah kamu Juma. Kamu selalu bawa-bawa narasi orang Farisi. Jangan curhat kalau diskusi dengan saya. Jangan curhat. Kalau diskusi dengan Bang Suma, jangan merepet. Kalau datang ke sini, jangan curhat celote di ujung gang. Saya butuh Anda berilmu. Oke, pertanyaan saya. Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga dia siapa yang percaya kepada hambanya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, Anda kan menyalahkan saya nih, maka saya muncul bertanya kepada saudara supaya Anda bisa saya terapi. Yesus diutus oleh Tuhan untuk dipercayai sebagai utusan atau dipercayai sebagai pengutus? Jawab. Ini aja ya Juma, gak usah panjang lebar karena emang apa yang kamu ucapkan itu adalah sesat berdasarkan Kristen. Paham? Begini aja, saya rasa kamu sesat apanya? Kami itu pintar. Sekarang saya tanya samamu, hehe. Yesus datang ini oleh Tuhan ingin supaya dipercayai sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Bentar, saya ngomong. Ini ya, saya rasa kami itu sudah paham sekali isi Alkitab. Jangan curhat, Ante. Saya tantang kamu. La haula wala quwata illa billah. Jangan curhat, jangan jualan sayur bayam. Kacang panjang nggak dipotong-potong, tetap aja namanya kacang panjang. Saya tanya kepada saudara, Yesus ini menurut Tuhan harus dipercayai sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Tantang kamu. Cuma saya tantang kamu. Tantang lagi. Oh, male, ngapa nato garing? Kenapa kamu nantang saya? Saya tidak nantang kamu. Saya cuma bertanya. Yesus diutus agar kita percaya Yesus itu utusan Tuhan atau Yesus itu pengutus? La haula wala quwata illa billah.
Kenapa nantang saya? Dengar dulu. Hah? Dengar Kenapa dulu. nantang saya? Kau lawan Bibelmu itu, jangan lawan saya. Dengar Saya dulu. ini hanya memberi peringatan. Saya hanya memberi peringatan kepada saudara. Karena Jumat Innama tunziru manitta ma'azikra wa khasyir rahman bil ghaib. Saya hanya sebagai pemberi peringatan. Saya tanya, Anda kan membawa narasi Yohanes 3. Saya tanya, Tuhan mau kita percaya kepada Yesus sebagai utusannya atau sebagai pengutus supaya kita peroleh hidup yang kekal? Yesus ini kita percaya sebagai utusan atau kita percaya sebagai pengutus? Jawab. Ngomong mulu. Kamu itu sudah fatal sekali, Juma. Yohanes 3 ayat 16 itu anaknya yang tunggal, bukan hambanya yang suci. Berbeda. Anak di sini hamba Tuhan atau Tuhan? Anak di sini hamba Tuhan atau Tuhan? Makanya oleh sebab itu, Juma, kamu itu harus menjelaskan ketika Yesus sebagai manusia atau ketika Yesus ketika dinubuatkan atau ketika Yesus sebagai Tuhan. Itu kamu semua, itu kamu comot-comot semua. Sekarang pertanyaan saya apa? Yesus diutus sebagai manusia begini, Juma. hamba. Pokoknya begini, Juma. Pokoknya. Ngomong terus, ya sudah ya. Pokoknya itu bawa aja ke gereja. Di sini tak ada pokoknya. Kalau di sini itu namanya diskusi, bukan curhat sambil cari kutu. Di sini tempat diskusi, bukan tempat nantang-nantangan. Di sini diskusi, Anda membawa narasi. Dikatakan bahwasanya Zuma salah dengan mengatakan Yesus itu begini-begini. Anda membawa narasi Yohanes 3 nomor 16. Bagus itu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang permasalahannya adalah Tuhan mengutus Yesus agar kita percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan atau Yesus itu Tuhan. Kan itu. Anda jawab apa? Gak ada. Anda cuma curhat. Anda jadi bulan-bulanan. Gitu. Halo, diskusi lah yang sudah baik. Halo, Ya, udah bagus, Bang. Udah bagus. Selamat malam. sudah. Ya, udah bagus. Malam. Malam semua ya, Yani host dan Tengik. Bang Juma ya. Yani, Iya, malam. Yani Tengik. Iya, Diam dulu, Bang. Yani Tengik. Yesus dulu, Yesus. Silakan Yesus. Gimana Oke, ini? siap host ya. Terima kasih. Oke, Bang, sebelum saya mulai ya, sepertinya saya sudah paham strategi-strategi sebelum lanjut ya. Ini saya lontarkan ini dulu, pertanyaan dulu, karena nanti Silakan. pertanyaan ini tergantung dari teman-teman Muslim. Kalau pertama, Silakan, langsung saja ya. Abang Ya. Juma dan teman-teman di sini, Ya. Yesus sama Isa Al-Masih sama atau tidak? Beda. Isa Al-Masih adalah Nabi Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Yesus adalah Tuhan yang dijual Paulus kepada Romawi dan Yunani. Beda. Oke, siap. Terima kasih. Itu jawabannya ya. Iya. Ini Siap. lanjut lagi karena abang Siap. jawabannya beda. Saya mau tanya ke abang. Ini kan Iya. kitab suci abang ini adalah kitab suci Siap. yang disempurnakan, ya. Apakah kalau kitab suci yang disempurnakan itu artinya Siap. mengikuti agama-agama Abrahamik ya? Nah, itu kitab-kitab Abrahamik itu Iya, menceritakan itu tentang agama, betul. Oke, siap. Sampai ke Isa. Iya. Kalau di itu. Betul. Tapi karena tidak sama saya sebut Yesus. Al-Quran. Nah, ini karena tidak sama, Iya. dari mana abang berargumen kalau kitab yang abang percayai itu disempurnakan, sementara di zaman perjanjian lama di Kristen itu Yesus ada, sementara ini katanya mau disempurnakan. Yang mananya? Sementara kan di sini tidak diakui kesamaannya. Seperti itu. Coba dijelaskan, Bang. Oke. Baik.
Jadi di Al-Quran itu mengatakan begini, orang-orang terdahulu mengatakan bahwa kami telah membunuh Nabi yang datang kepada Bani Israel. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqinan. Jadi ada penangkapan, ada penyaliban, ada pembunuhan terjadi pada masa itu. Oke, ya. Tapi yang dibunuh Oke, adalah oknum yang menjadi pengganti dari Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel. Jadi Oke, ada ya, kaitan cerita, ada kaitan cerita. Ada penyaliban, ada pembunuhan. Di Kristen ada penyaliban, ada pembunuhan. Silakan. Oke, nah itu penjelasan Bang Juma. Sekarang saya mau tanya, apakah ada bukti untuk hal itu? Penyaliban terjadi kan? Iya, betul. Terjadi nggak? Maksud Betul. Udah itu betul, buktinya. terjadi. Nah, itu buktinya. maksud saya Ada yang- perselisihan tidak? Ada perselisihan tidak terhadap yang dibunuh di internal Jadi Anda? apa korelasinya dengan tadi yang saya tanyakan, kalau penyempurnaan sementara Yesus tidak ada sementara kan sudah dibedakan ini antara Isa dan Yesus, tidak disamakan lagi. Ada penyaliban kan? Nah, oke, penyaliban itu apa hubungannya dengan korelasinya? Apakah karena Yesus itu dipalsukan atau bagaimana? Yes. Kalau cuman Bukan kalau cuman penyaliban, dipalsukan, tetapi memang terus? ada pengganti Nabi Isa yang mati di Nah. atas tiang salib, kan klop. Oke, yang digantikan Nabi Isa itu yang diangkat. saya tanyakan. Nah, berarti Oke. ada yang disalib. Kristen mengatakan ada penyaliban, yang disalib itu namanya Yesus. Ingat, Bung, Nah, yang melebeli Yesus dengan kata Kristus itu adalah Paulus. Oke? Oke, saya nggak mau. Paham Oke, ya? saya nggak mau ke sana dulu. Yang melebeli Sekarang- Yesus dengan ucapan Kristus itu adalah Paulus. Sebelumnya namanya hanya Yesus, tidak pernah disebut Kristus. Pauluslah Oke, yang iya. menyebut Yesus itu sebagai Kristus. Camkan itu baik-baik. Itu Oke, ilmu, siap, catat dan camkan. Oke, Silakan. ya saya terima. Oke, nah maksud saya adalah itu kan penyalipan. Nah, kan apakah Yes. penyalipan itu menjadi standar bahwa kitab suci Abang menjadi menyempurnakan firman-firman sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya? Apa cuman karena ada penyalipan langsung Al-Quran, saya sebut lah ya, Al-Quran itu disebut kitab-kitab penyempurnakan seperti itu? Cuman karena Jadi gini, patokannya penyalipan. saudaraku, bukan terkait dengan kisah yang diungkap di Al-Quran itu hanya bagian kecil dari isi Quran. Sebenarnya Al-Quran itu tujuannya apa? Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tujuan Al-Quran diwahyukan itu adalah untuk menyempurnakan hukum-hukum di atas muka bumi ini, bukan menyempurnakan ceritanya Yesus, bukan Oke, saya paham, menyempurnakan ceritanya Musa. Al-Quran didatangkan Oke, saya untuk paham. penyempurnaan hukum yang dibutuhkan manusia di atas bumi ini, bukan menyempurnakan kisah-kisah. Bukan. Nah, Al-Quran itu bukan buku biografi, pahami itu. Al-Quran adalah kitab hukum-hukum. Oke? Iya, betul. Oke. Saya percaya itu. Terus. Saya percaya itu. Maksud saya, ini kan Al-Quran itu kitab penyempurna. Nah, Yes. sementara Yesus tidak dimasukkan ke Al-Quran. Ceritanya di mana? Sementara tadi saya sudah tanya ke Bang Juma, kita berbeda. Islam berbeda. Yesus berbeda. Seperti itu. Iya, berbeda memang. Di Islam itu sudah cukup bagi Islam ketika dikatakan barrafa'ahullah ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Utusan Allah yang datang kepada Bani Israel, yang meneguhkan Taurat kepada mereka dan hikmat Injil, itu diangkat ke langit oleh Allah. Selesai. Tak ada lagi masalah. Yang bikin masalah ini Roma dan Yunani. Oke? Ada nggak Yahudi ribut dengan Islam terkait Nabi Isa? Ada? Nggak ada. Yang ribut ini penumpang gelap, Kristen. Agama yang datang dari Roma dan Yunani ini yang bikin kisruh.
Yahudi Islam sebagai dua agama bersaudara yang bersumber dari sumber yang satu, tidak pernah ribut tentang sosok Isa alaihissalam. Hanya Kristen penumpang gelap ini yang nebeng-nebeng tenar dengan menggunakan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan, padahal penyaliban itu adalah simbol kesesatan. Pahami itu dulu. Makanya berat berhadapan dengan Bang Suma, itu berat. Paham Bang. Bang Suma Ya, paham tentang Bible. Paham. Penjelasannya Abang, Abang saya mengerti dengan itu. Maksud saya gini, kalau kitab suci Abang menyempurnakan kalimat firman sebelumnya, buku-buku sebelumnya, kenapa cerita tentang Yesus tidak sama dengan perjanjian lama sampai perjanjian baru? Tadi kata Abang Juma karena ada nah, iya. terus disebut ini kitab adalah penyempurnaan seperti itu. Saudara, kenapa Al-Quran itu dikatakan penyempurna? Salah satunya, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Karena ada sekelompok dari ahli kitab yang tidak mengerti tentang kitab, menuliskan kemudian sebuah buku yang mana isi bukunya itu hanya angan-angan dan duga-menduga. Allah menerangkan dalam Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian dia mengatakan buku yang ditulisnya itu dari Allah, padahal itu hanya isinya angan-angan dan duga-menduga. Itu siapa? Kitab Anda. Makanya Al-Quran datang untuk meluruskan dan memberikan peringatan. Kitab Anda itu bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Catat itu. Catat itu. Oke Bang, kita jangan ke sana dulu. Tadi ke topik yang kan Anda tanya dulu. tentang kesempurnaan. Salah satu kesempurnaan Al-Quran memberitakan informasi bahwa ada buku yang dianggap suci yang bukan firman Tuhan tapi adalah goresan tangan. Karya ilmiah tapi tak ilmiah. Betul, saya paham dengan itu. Semua teman-teman muslim juga yang saya sudah tanyakan itu sudah saya tahu. Maksud saya ini kan penyempurnaan. Kenapa? Kalau coba kita lihat cerita dari zaman cerita tentang Musa terus keturun-temurunnya itu beruntun. Nah, maksud saya gini, kenapa ketika adanya Al-Quran, kenapa cerita itu dari dulu penciptaan melalui Musa terus turun-temurun sampai adanya Isa. Sementara di sini kan Yesus tidak diakui di sini. Nah, dari mana cerita ini bisa dibilang buku ini penyempurnaan? Karena kan di sini sudah tidak diakui. Nah, kalau tadi dibilang ini ceritanya sepenggal ini, maksudnya saya nggak paham gitu loh. Cerita ini, maksudnya penyempurnaan ini saya belum ngerti gitu loh. Sampai maksudnya apa? Dalam konsep agama, tatanan agama sebelum Islam datang, Yahudi menolak Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran Isa, ya Bani inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah. Ini dipenggal kemudian oleh Al-Quranul Karim. Lalu kemudian terkait dengan Nabi Musa alaihissalam, jelas, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sudani. Kenapa engkau selalu menganiaya aku, kata Musa, wahai Bani Israel, sementara engkau tahu aku ini adalah rasul, utusan Tuhanmu kepada kalian. Kenapa kau selalu menyakiti aku? Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah, mereka berpaling dari kebenaran, lalu Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Kaum Yahudi dikatakan dalam Al-Quran kaum yang fasik, meskipun tidak semuanya. Oleh karena itulah kemudian petunjuk Allah berupa Quran jauh nanti setelahnya baru didatangkan. Kenapa? Allah membiarkan mereka terluntang-lantung di dalam kefasikan mereka. Pahami itu. Sementara Kristen tidak ada hubungannya. Kristen itu adalah pecahan daripada Yahudi, di mana mereka murtad kemudian keluar dari sinagoge membentuk ajaran baru bernama Nasrani. Pahami itu. Kristen itu berasal pecahannya dari orang Farisi. Sekte sesat yang disebut di dalam internal Yahudi.
Silakan. Nah, Pak, jelas Ibu. Nah, itu makanya adanya. Nah, sementara tadi di sini kan saya tanyakan Isa sama Yesus itu berbeda. Makanya di sini saya yang buat katanya menyempurnakan. Sementara ada 25 nabi. Nah, cerita di Nabi Isa ini tidak sama kita. Nah, ini kuping saya yang 25, tersumbat atau yang ini, ke-24 teman-teman? ini Isa. Oke. Intinya gini bang. Coba jelaskan ke aku bang, itu tentang Iya. kalau itu Putus-putus saudaranya, Coba Bang. jangan buat Saudaranya, ya, Pak. suaranya. Kurang bagus jaringannya Aduh. Gurunda. Siap. Aduh. Ya, tolong disimpulkan apa yang Anda ingin Udah. pertanyakan. Iya, udah bagus. Nah, udah ya, kedengaran ya. Iya. Nah, iya. maksud saya gini, saya selalu dengar kalau Al-Quran itu adalah kitab-kitab penyempurna, kitab-kitab sebelumnya. Nah, sementara yang saya lihat belum menyempurnakan karena apa? Di sini ada tentang Yesus yang dibicarakan. Kalau sekarang tadi saya bilang beda. Nah, sekarang mau saya tanyakan, di mana kalau ini penyempurna ternyata Isa sama Yesus itu berbeda. Nah, ceritanya nggak komplit loh Bang gitu. Nggak komplit ceritanya kalau menyempurnakan gitu. Oke, Itu yang baik. saya nggak pahami gitu loh. Oke, baik. Sekarang begini, Bung. Ini data paling rendahnya yang tak kasih kepada saudara. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan menurut Yesus. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tolong tunjukkan setelah Yesus terangkat ke langit, ajaran yang belum diajarkan Yesus, dan setelah Yesus terangkat kemudian diajarkan ke ajaran yang mana tuh yang dimaksud kemudian masih ada ajaran yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Ajaran mana itu? Itu Saya dulu. nggak mau ke sana dulu ya karena tadi belum kelar karena gini saya mau Silakan. belajar contohnya saya mau belajar atau teman-teman di bawah itu mau belajar Muslim tentunya harus paham dulu kan tentang katanya penyempurnakan gitu. Nah ini penyempurnaan ini yang saya mau tanya dulu. Ini belum saya ketemu. Iya. Jangan melebar kemana-mana dulu bang gitu. Saya sudah bertanya kepada saudara, harusnya saudara itu nangkep. Artinya ketika Al-Quran ini datang sebagai pembawa hukum, berarti hukum-hukum terdahulu itu sifatnya masih belum sempurna. Buktinya di dalam kitab saudara, betul, Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti memang akan ada ajaran. Nah, ketika Anda menuntut kesempurnaan, kesempurnaan yang dimaksud Al-Quran ini adalah tentang hukum-hukum, pengajaran tentang Tuhan, pengajaran tentang akhlak, pengajaran tentang ibadah, pengajaran tentang apa yang menjadi hal yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia sejak Islam itu disempurnakan sampai kepada manusia terakhir di akhir zaman. Nah, sekarang Bang, mana ini hukum kan- yang cacat di Islam? Coba tunjukkan. Hukum ini yang yang saya cacat tanyakan. di Islam itu yang mana? Coba tunjukkan ke saya. Saya nggak bilang cacat. Gini, tadi kan abang Enggak, mengutip kan lagi. tadi Anda menuntut kesempurnaan. Ketika Islam berbicara mengenai hukum nikah, sempurna. Bang, Ketika Islam Bang, berbicara sebentar mengenai dulu. hukum waris, sempurna. Ini udah melebar kemana-mana. Ketika Ini Islam udah melebar- berbicara mengenai ketatanegaraan, sempurna. Ketika Islam Bukan, berbicara itu yang- politik, sempurna. Ketika berbicara mengenai ibadah, sempurna. Lalu apa yang cacat di Islam? Abang tadi mengutip dari Yesus. Nah, sementara abang Yesus dan Isa itu berbeda. Kenapa dibawa-bawa Yesus? Itu Nah, yang mau saya ini. inilah yang saya katakan kepada saudara, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu datang ke tengah-tengah Bani Israel. Kalau ke tengah-tengah Bani Israel, berarti ada manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Oke? Yang Islam sebutkan namanya dengan Nabi Isa alaihissalam, yang orang Yahudi sebut namanya dengan Yesua, yang orang Kristen sebut dengan nama Yesus.
Ketika Anda melontarkan pertanyaan, apakah sama Nabi Isa dengan Yesus? Saya katakan berbeda. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit, sedangkan Yesus adalah pengganti Nabi Isa alaihissalam yang Anda sembah. Bagaimana dengan Yesus yang saya katakan tadi? Itu adalah nama Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel. Anda juga menyebutnya Yesus. Ingat Bung, ingat. Di dalam Bible ada 2, bahkan 3, bahkan 4 orang yang bernama Yesus. Oke? Yesus anak Maria, Yesus Barabas, dan juga Yesus anak pemabok, anak dukun. Itu yang perlu Anda pahami. Nah sekarang ketika Anda mengatakan apakah beda? Beda antara Yesus yang datang ke tengah Bani Israel dan Yesus yang disembah orang Kristen itu berbeda. Yesus anak Maria dan Yesus Kristus itu berbeda. Oke. Rencana begitu.